biar takut, Mbak ini marah sama saya. Lihat. Nggak ini perempuan? Iya nggak boleh. Aman. Oke, teman-teman, bikers, be smart. Jangan tertipu dengan apa yang Anda lihat di video. Stop pembodohan publik. Video itu bisa dimodifikasi, bisa diedit, ya mau membuat Anda sesakti apapun, sehebat apapun, semua bisa dilakukan. Itulah gunanya perfilman, ya, untuk membuat orang yang tidak bisa berantem jadi bisa berantem, yang tidak jago jadi bisa jago, yang tidak hebat jadi hebat. Oke, stop pembodohan publik, ya. Kita lawan fake martial art. Fuck that shit, bro. Oke. Bela diri bersatu. Bela diri bersatu. Bela diri bersatu. Jaya. Komen ya. Saya gerak. Jelas. Udahlah, komen aja. Nggak perlu dipraktekin, nggak tahu. Capek. Thank you. Nggak apa-apa, yang penting kita udah nyampe sini nih. Kita udah buktiin kita udah sampai sini nih. Udah sampai sini dan kita nggak ada kegiatan yang kita mau. Itu udah jalan lupa terbaik. Mantap. 100%. Nah, kita udah selesai. Kita selesai guys. Thank you. Beri tangan. Hai. Satu. Guys. Video. Hai. Pas dulu. Pas dulu. Kamera. Terima kasih teman-teman yang udah berkorban dengan keluarga, waktu, uang buat ke Lampung yang dibikin kita mau bikin konten. Padahal ini bukan konten, ini adalah pembenaran, ini adalah pendidikan publik. Dan ternyata kita sudah tahu jawabannya. Nanti pas saya bilang pembodohan, kalian teriak publik, pembodohan. Jadi kesimpulannya apa? Memala pembodohan? Pembodohan publik lah. Kalau masih bilang nyata berarti ya. Saya pengen banget ngomong di IG-nya Mbak Mala ini. Kenapa? Karena pasti yang nonton pesilat semua. Oke, jaya untuk silat Indonesia. Jangan mudah dibodohi dengan apa yang Anda lihat di tayangan TV, dan TV, handphone, YouTube, media apapun. Kalau Anda tidak pernah menyaksikannya sendiri, Anda pasti terapkan itu. Oke, stop bodohnya. Jangan mau dibodohi dan jangan mau jadi bagian orang yang membodohi diri sendiri. Mereka itu nggak ada, cuma teman aja. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya pembodohan publik. Yes, close. Buat semua masyarakat tahu, ya, buat semua masyarakat tahu, ternyata hasil demonya yang dilakukan oleh pihak Harimau Utara adalah mereka menentukan apa demo. Jadi video yang mereka bikin, mereka bisa menghancurkan beton, mereka bisa mukul durian sampai hancur, sampai batu yang hancur. Ternyata itu semua palsu. Saya mau lihat siapa Saya mau tapi semua itu butuh bukti. Kita di sini sendiri sama ada sponsor, mereka mau membuktikan. Mereka mau membuktikan apa yang menurut mereka benar. Tadi kan ada 5. Ada 5, ada 3. Jadi dua yang bersifat adalah mereka menendang besi dan menendang pilar. Menendang besi dan menendang pilar. Boleh kita fokus di sana, kita rame-rame mungkin saya menendang besi dan menendang pilar. Saya tidak harus ginting, saya tidak menendang apa-apa, saya menendang pilar. Cepat, saya menendang pilar. Tapi bukan itu video YouTube yang dia bikin. Dia membuat menendang pilar dan pilarnya hancur. Ternyata mereka tidak menyetujui. Mereka hanya mau menendang pilar dan mereka menganggap kita menipu mereka. Saat kenyataannya, mereka menganggap itu benar. Selanjutnya, saya tidak mau mengikuti opini. Biarkan masyarakat yang menilai ini seperti apa. Dan lain kali, buat teman-teman yang ingin membuat konten YouTube tentang stunt atau special effect, tolong tahu disclaimer kalian di video-video kalian. Kenapa? Bahaya jika generasi muda yang masih mengikuti apa yang kalian lakukan. Itu sangat bahaya. Yang dari menang tadi karena saya sudah berlatih, dan saya mengetahui tekniknya, tapi kalau tidak tahu, itu akan sangat berbahaya. Jadi suatu saat lah, kalian yang membuat video yang eksklusif, video yang keren, secara videografi, tolong taruh disclaimer kalian supaya generasi muda tidak terbodohi. Itu adalah itu yang kita perangi. Terima kasih. Bukan, gue aja, bukan Panji cuma nggak sengaja pegang. Panji asisten. Saya asisten admin. Siapa yang bilang, Bos? Jadi gimana kesimpulannya Rico Killer Chan di sini? Di sini ya kita sama-sama tahu lah. Kalau film eksklusif, bro. Kita nggak bisa tendang doang. Coba dulu sama batu-batu yang keren. Berani kan? Iya. Mereka alasannya apa? Alasannya kita nggak tahu dah alasannya apa. Udah ada persiapan katanya. Persiapan apa? Nggak ngerti. Bullshit. Kalau udah nggak kata gitu loh. Masih ada Penutupan, closing. Closing.
A few moments later. Kita melakukan semua itu, tapi dia tidak pernah merasakan kekuatan yang di-create oleh senjata lain. Itu yang bikin kami sebenarnya. Kita sebagai atlet, angkatan saya sih cuma 180 kilo. Jujur saya pengen rasain nendang latih tendangan senjata lain. Dan dari senjata lain juga tidak ada tindakan untuk mengatakan kalau itu semua adalah dibuat. Dia memperkuat statement itu. Jadi kita sebagai praktisi ya, sebenarnya bukan ranah hukum Pak, ini masih ranah bela diri. Ini masih nilai etis bela diri. Di saat kita berbicara, kita harus membuktikan. Itu dia bukan sebenarnya sebenarnya. Terus kalau misalkan memang tadi Bapak bilang sosial media untuk mencari uang, untuk ini, untuk itu. Bisnis sama. Tapi kalau memang tujuannya untuk mencari bisnis dan menggunakan special effect, kan semua orang di YouTube menggunakan warning, disclaimer, jangan melakukan tindakan ini tanpa pengawasan profesional atau hanya bukan profesional. Kalau memang itu adalah editan, mohon dikasih tahu juga. Sebenarnya kita dari awal sudah memberitahu itu, Pak. Kita sudah memediasi itu. Kalau memang itu editan, itu bagus ya. Berarti tim kalian memang mempunyai tim produksi yang solid. Karena dengan tim produksi yang sederhana, kalian sudah bisa mencapai sesuatu yang sampai Hollywood itu mengakui. Cuman kenapa kalian menambahkan dengan disclaimer kalian yang seakan-akan tim klien tadi, tim klien Bapak seakan-akan tim klien Bapak itu seperti Superman. Itu aja sih Pak. Tapi karena kita sosialisasi berusaha mengarah-arah ke sana, mereka semakin membuat video, semakin menyatakan kalau mereka, wah apalagi sampai dia ngeluarin video ditembak dia bisa meninggal. Itu kalau anak kecil ngikutin Pak Bapak kebayang. Self defense, kita semua orang yang ini. Beberapa dari kita latihan self defense juga, terutama self defense yang dilatih juga oleh polisi. Di saat berlatih, tidak mungkin kita menangkis bolok. Dengan kita berlatih bawa golok setajam-tajamnya, kita sabut orang suruh tangkis, pasti pakai dummy. Ngebongkar pegangan senjata, pasti pakai dummy juga senjata. Kalau mereka kan menggunakan barang asli, itu berbahaya untuk pendidikan. Coba kita bayangkan anak kecil, kakak adik, yang di dapur, habis nonton Sinta Cengkaraya. Coba dong itu tadi tangkisannya. Kalau tangan sakit, kalau pisau terpotong. Tidak ada unsur pendidikan di situ. Begitu loh. Makanya kenapa masyarakat mulai resah dan menyatakan ini adalah salah satu pembunuhan publik. Gitu loh. Secara bela diri, secara nilai etis kami. Begitu Pak. Jadi ada juga ternyata kita baru menerima di Facebook ada orang mengeluarkan hasil ronsen dokter anak ini dia mencontoh tendangan betonnya. Kalau itu ada disclaimer, itu mengatakan kalau itu adalah hasil editan dan tindakan profesional, maka anak-anak kecil tidak akan melakukan. Begitu. Malah kita ngeluarin video ini untuk masalah itu, Sinta Cengkaraya melakukan live di pasar, nendang pilar beton. Nah, intinya dia tidak menangkap karena dia tidak mau menjawabkan. Pada saat dia bikin video pertama, pilar beton itu tendang, bom, pecah Pak. Kulit pilar beton itu pecah. Pada saat dia melakukan pembuktian, lecet pun tidak. Pembuktian apa ini? Sedangkan kami meminta pembuktian itu di depan publik, di tempat yang bukan disediakan. Kenapa kita pilih Polres? Karena Polres itu tempat yang netral. Ada beton, ada tiang, ada batu, bawa durian. Coba aja praktekkan video-videonya kalian disclaim nyata. Karena kan nyata, mereka bilang itu nyata. Pak, boleh Pak, sebelum Pak, saya mau konfirmasi dulu. Ini kenapa ya kok mediasi itu kan kita sebatas silaturahmi itu tidak menyerang dan kita ada di Polres ya. Kenapa pihak yang bersangkutan tidak mau bertemu dengan kami? Kenapa harus diwakili? Padahal dia dikuat-kuat di medsosnya bahwa dia terima silaturahmi dan mereka berdua satria tidak pernah mundur dari masalah. Kenapa lawyer? Sekarang yang datang Bapak dan tim, tapi mereka kita tidak barbar, Pak, kita edukasi semua. Kita itu fighter. Iya, kenapa pakai hukum gitu loh Pak? Padahal ini kan silaturahmi bela diri, tapi kenapa hukum yang datang? Saya jelaskan ya. Dari awal tadi sudah kita sampaikan bahwa pemanggilan atau undangan daripada Sinta Cengkaraya ke Polres
ini kurang jelas informasinya. Kayak seperti itu. Jadi pihak Polres pun dalam hal ini melalui Intel itu menyampaikan juga kurang jelas. Apa yang dimaksud undangan itu ke Polres, kita secara hukum atau praktisi hukum itu menilai berarti berkaitan dengan masalah hukum, sehingga kita menyikapinya dengan ilmu yang kita punya. Jadi kita ingin konfirmasi tadi sebenarnya langsung dengan Kasat Intel, konfirmasi sebenarnya ada apa, ada masalah apa. Klien kami dipanggil ke Polres kan gitu. Kalau kita berbicara dengan kepolisian itu kan kita tanda kutip berarti ada masalah hukum kan seperti itu. Ya Pak, kalau dikonfirmasi aja Pak, nggak ada masalah hukum, biar datang Pak ditungguin. Ya. Oh iya, ini tungguin Pak, karena kita nempuh perjalanan jauh sekali nanti ke sini. Nggak apa-apa, ditunggu aja Pak. Kita pengen ketemu. Nggak usah takut kan Pak, kalau nggak salah. Ya udah, datang aja Pak. Iya datang aja Pak, ditunggu Pak. Jadi gini, kebetulan Mbak Cynthia berserta dengan Master Agus Manjari sedang melakukan syuting juga di hari ini. Iya nggak apa-apa, ditunggu aja. Saya pulang masih sampai besok. Nggak apa-apa, nanti Iya. kita sampaikan nanti seperti apa persiapannya. Kita sampaikan juga dari pihak dari Skimping. Seminggu gue tunggu. Pada prinsipnya kami menerima dan sangat terima kasih atas kehadiran teman-teman. Silakan tuh Bro Weni. Pak, saya kan mewakili teman saya Pak, ya arti sekaligus saya pasca Pak. Melepaskan Pak. Kita ini mediasi di Polres ini bukan karena masalah hukum Pak. Ya, kita mediasi di Polres ini supaya ada yang menengahi, supaya tidak terjadi apa-apa. Betul. Jadi kita datang sini jauh-jauh, ini dari Tasik Pak. Dia sendiri ke Jakarta, kumpul, baru berangkat lagi ke sini kan. Jadi kita ini di sini cuma mau mengklarifikasi aja Pak, supaya masyarakat di Indonesia ini tidak melihat kayak kumpulan publik Pak. Seperti yang Bang Mus tadi bilang, nanti siapa tahu ada anak kecil mengumpulkan, nanti kan terjadi hal yang tidak diinginkan Pak. Nah, ini cuma hanya itu udah bawa barang bukti seperti duren, batu atau besi, supaya dia memberi apa namanya, memberi benar-benar sakti Pak. Ya pembuktian lah. Kalau dia benar-benar sakti, kalau udah terbukti, udah ada videonya, saya Pak sama teman-teman bakalan berburu sama dia. Pak. Jadi nggak usah takut itu loh Pak. Tapi kalau sebaliknya Pak, kalau dia memang tidak mampu melakukan itu, ada baiknya dia mengklarifikasi. Benar. Ada baiknya klarifikasi seperti itu. Jadi jangan lupa gitu loh Pak. Jadi ini kan ada komunikasi nih sebenarnya maksud tujuan daripada teman-teman di sini. Jadi kurang ditangkap ya. Sudah Pak. Maksud dan tujuan kita ini kan bukan sehari 2 hari Pak. Kita itu menghubungi Cynthia itu sudah Berminggu-minggu. 3 mingguan lebih Pak. 3 minggu semua ditolak. Udah ditolak. Nah, 3 minggu itu waktu yang lama Pak untuk koordinasi masalah kita ketemu di sini. Masa selama 3 minggu ini kita udah berhubungan sama Polres, masa ada miskomunikasi buat Cynthia datang ke sini ketemu. Kita hanya silaturahmi untuk mengklarifikasi masalah ini Pak. Hanya itu aja. Saya jelaskan lagi bahwa penyampaian dari pihak kemarin itu kan memang kurang bisa ditangkap oleh pihak Cynthia. Sehingga kami menganggap ketika pihak Polres atau kepolisian mengundang itu kan kaitannya pasti berkaitan dengan masalah hukum. Nah itulah yang kita tangkap kemarin. Sehingga kami lah yang hadir gitu. Itu kan masalah hukum Pak. Sampai sekarang udah mau sampai konfirmasi tinggal bapak dan kos gitu ya. Ya boleh. Ini yang masalah. Nah kita mau Bagaimana jawabannya? Enggak, nanti dulu tunggu sebentar. Maaf ya Pak, saya mau bertanya. Dengan mengirim lawyer, apa ada kemungkinan Mbak Cynthia merasa punya celah hukum kepemilikan senjata api atau mengenai pembunuhan 5 orang sampai dia kirim lawyer karena takut ada tuntutan di situ? Nah itu dia. Baik, ini saya sampaikan juga bahwa di sini terkait dengan sosial media kita sudah mengumpulkan beberapa data yang di situ akun-akun yang memang tidak bertanggung jawab yang menyerang dan destruktif. Ya, nah itulah yang perlu kita validasi lagi. Kita validasi lagi kebenaran daripada konten-konten yang sekarang ini juga kita sedang kumpulkan. Mana-mana konten-konten yang benar betul-betul itu milik daripada tim Cynthia Chandranaya atau bukan. Ini kita sedang melakukan klarifikasi juga. Kita akan melakukan langkah hukum ke depannya nanti. Nah itu kan berdasarkan fitnah ya Pak. Itu Bapak pikir nanti si
CC ini difitnah. Terus kalau yang pernyataan dia langsung dari mulutnya yang ada di video bahwa dia bilang bela diri MMA itu tidak bisa buat tarung di jalanan, bahkan bela diri dia itu lebih mampu untuk bisa melawan preman, begal, dan bela diri dia itu terlalu mematikan untuk bisa digunakan di MMA. Itu saya lihat keluar dari mulutnya sekarang. Itu dari mulut Bapak, bukan masalah fitnah, bukan dari sini, itu mulut dia. Itu di video bisa lihat. Itu video semua. Kan video dia view-nya ratusan ribu. Nah, yang view itu jutaan. Kalau satu bulan. Kalau kita bicara di sini uang semua. Nah, Nggak mungkin dia tidak. Videonya dia itu Pak. jadi nggak mungkin mulutnya ngomong A yang keluar B. Nah, mungkin kita bisa lihat. Bukan dari ini, bukan dari akun, Bukan rekayasa. bukan rekayasa. Iya, jadi terima kasih kembali atas tanggapan. Cepatnya ini kita coba hubungi Mbak Lia, artinya dengan segala aktivitas yang kami tahu aktivitasnya. Jadi kalau bicara masalah hak, dia ada aktivitas nanti kami sampaikan. Artinya apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan, saudara-saudara kami di sini, saudara-saudara kita, kami akan sampaikan hari ini juga. Tidak perlu khawatir. Sekarang itu udah nyampe Pak. Sekarang udah di media, tinggal Iya. ditanya di ospek. Jadi kita mau ketemu hari ini. izin mas, ya. Izin Iya, apa? Pak. Artinya ada profesi kami yang punya prosedur. Jadi mohon maaf, bukan kami menolak untuk proses via telepon segala. Kami kan bukan praktisi bela diri mas. Mohon maaf sekali lagi. Jadi kami adalah lawyer, praktisi. Sama-sama kita praktisi, tapi beda cara. Jadi tolong sampaikan juga. Kami juga akan menyampaikan. Jadi kami di sini tanpa reserve atau pemahaman seperti ini, ada pemahaman praktisi bela diri. Kalau seperti itu ya mungkin beda jas kami ataupun artis kami kepada Mbak Naya. Tapi yang disampaikan tidak ada teman-teman datang ke sini, itu mas. Jadi sekali lagi yang kami tegaskan tidak ada berkaitan dengan. Jadi Tapi baru kita tahu. datang ke sini itu karena salah satu ada juga aktor orang yang sering syuting salah satu tim matching dan lain-lain, siapa namanya? Junior. Dia mengaku sebagai adiknya Master Agus. Dia mengetahui dari berhari-hari dari seminggu kalau kita udah mau sini. Bahkan dia mengundang kita ke sini. Kalau saya perempuan adanya. Ya kami tahunya kan dari pemahaman anggota kepolisian ya. Dan kami terus cek orang itu ternyata ada di setiap video. Rasanya kok Minta digeruduk. Tadi kan Bapak bilang semua pernyataan itu baru ada di Mbak Cynthia Chandranaya ya. ya alasannya kita kan yang rutin kan ke sana manajer ini manajernya ya. orang Ya, lapan saya ya kan Sebentar Pak, masih bicara. adiknya Nah, dari pertanyaan kecil dari pernyataan pertama Bapak itu saya tanya nih. ngomong Jadi keluar manajernya itu ada nggak mas valid gitu. ada Ya. mas katanya Apa yang baru dikatakan masuk ada manajernya itu kira-kira sesuai dengan kebenaran atau tidak? Jadi gini, sudah mas ya. Artinya kembali ke kita. Kami hadir di sini karena ada juga indikasi pelanggaran hukum. Pertama itu, karena kehadiran undangan Emosi. panggilan Nisa dari pihak Polres. Maaf Pak, yang melanggar hukum siapa? Dugaan pelanggaran hukumnya dari pihak sana apa pihak kita? Kami tidak tahu makanya. Kita karena nggak bawa lawyer, kita nggak ada yang melanggar hukum. Ya. Jadi gini Mbak, tadi kan saya mau waktunya untuk menjelaskan ini ada panggilan dari pihak polisian, undangan panggilan Nisa dari pihak Polresta Bandar Lampung untuk hadir. Dugaan ada pelanggaran hukum. Bukan, jadi untuk mengundang. Jadi setiap pihak yang dipanggil ke pihak kepolisian diduga kan ada proses pelanggaran hukum. Jadi ya ada permasalahan, tapi tidak diceritakan seperti itu. Jadi maksud kami untuk mengklarifikasi seperti itu tadi sudah disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang untuk mengundang. Seperti itu. Baru tahu di sini. Gitu. Bentar Pak. Maaf Pak, pertanyaan saya adalah apakah yang diucapkan oleh manajernya itu seharusnya kan manajer itu kan mewakili dari seseorang ya kan? Sebagai juru bicara. Berarti seharusnya apa yang diucapkan manajernya itu adalah ya mewakili, betul, mewakili si orang yang dimanajeri itu kan. Nah, maka berarti kalau si manajernya berkata bahwa Mbak Sisi pernah bertarung dengan 40 orang, 5 orang mati di tempat, sisanya beberapa orang lainnya masuk meninggal di rumah sakit dan sisanya cedera parah patah tulang, itu seharusnya manajernya benar dong. Kalau kata-kata itu tidak benar, berarti gimana tuh sebagai manajer? Ya, sedikit kan, manajernya itu kakak kandungnya. Oh iya, manajernya kan kakak kandungnya seharusnya tahu betul ya Pak ya. jadi gini,
untuk masalah hubungan antara manajer dengan barangnya dan lainnya, apabila memiliki hubungan saudara yang lainnya, kami belum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dibilang Pak Jarwo ini manajer dan menyatakan satu statement dan yang lainnya, kami baru dengar dari Bang Febri. Kami nanti akan verifikasi dulu mengenai, makanya tanggapan kami tadi adalah berdasarkan hasil kita diskusi yang hangat pagi hari ini setelah breakfast dan latihan mungkin, bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Weni ini berbeda dengan yang disampaikan. Artinya yang menyampaikan di poin ini ya, kalau yang lain saya kurang paham validitasnya, tapi yang disampaikan Bang Febri ini kan dari Mbak Jarwo ini, bukan dari Mbak Aira. Kalau ada yang narasi yang lain nanti saat kami coba. Kalau untuk narasi Pak, Bung Bram, tolong kumpulan video dari Mbak Sintia dan Naya sendiri kita kumpulkan, kita pertontonkan di sini dulu. Yang statementnya keluar dari video yang kita di grup. Atau seperti ini kami kita konfirmasi dulu. Intinya nanti kami sampaikan terlebih dahulu kepada apa tanggapan dan kawan-kawan hari ini seperti yang sudah kita sampaikan. Kalau memang menurut saya itu sangat berharga, kalau memang itu kami sampaikan dulu. Kalau kita soalnya kita pernah melakukan video respon. Oh iya. Terus videonya di take down, video yang kita respon di take down sama Sintia. Kita untuk menghindari itu, kita membuat video kumpulan Pak dari video-video yang mau kita kirim. Dan itu dari channel langsung officialnya Sintia dan Naya. Ya. Kalau saya berpendapat tadi kan ada rekan-rekan mengajukan. Terserah kita lihat dulu atau kita lihat dulu aja. Sabar aja. Ini kameramen juga ini, Pak. Asli ini. Pak, izin meminum. Bapak sama ibu yang mewakili ini sebenarnya nggak tahu pasti masalahnya apa sampai kita kesini tuh bener-bener nggak tahu pasti. Belum tahu. Jadi asal kesini aja. Bukan asal sini. Mungkin kalau wanita yang berbicara sama wanita sama ya. Jadi jadi mohon maaf ini. Jadi kemarin kami hanya diberitahu bahwa ada anggota, ya jadi dia bahasanya kami dari anggota kepolisian Polresta. Nah, mengundang Mbak Sintia Chandra ini untuk hadir hari Sabtu jam 8 itu hadir. Nah, kemudian bahasanya begini lah, yang namanya orang awam hukum kan, kalau dipanggil hadir tanpa dijelaskan, harusnya kan dijelaskan nih, ini loh bahwa kami diperintahkan ini untuk begini. Oke, nah ini nggak ada, hanya disuruh hadir. Nah, jadi pada saat itu konsultasilah dengan Pak Jurnalis ini. Kalau misalnya yang namanya dipanggil diundang ya, polisi itu kan pasti akan berpikir bahwa loh kami sebenarnya ada salah apa, ada masalah apa, seperti itu kan. Nah, tidak dijelaskanlah bahwa ternyata ada kawan-kawan nih dari Jakarta hadir. Ini kan bisa tidak yang polisi yang bersangkutan yang bilangin apa namanya mengundang bapak-bapak untuk hadir di sini langsung dihadirkan di sini biar kita bisa menanyakan dia menyampaikan mengundang bapak itu dia Benar apa enggak? Ada di sini Pak Dede atau Pak dari Iya. Dari belakang. Dari itu apa hanya bisa apa ada surat nggak bisa. Nanti ada Pak Dede yang mengundang. Secara lisan jam udah malam, kita sudah jam 10 malam datang gitu. Jadi disuruh hadir hari ini jam. Jadi hari ini jam sore dalam waktu dekat. Nah, jadi kan informasinya kan begini, kecuali kalau digeser ke sana juga, misalnya bahwa ini loh kawan-kawan misalnya kan dari Bela Diri satu ini mengundang untuk bahwa di Polres kan untuk mediasi atau seperti apa ya, mungkin itu akan lebih jelas. mohon maaf Bu, Ibu sama Sintia ada hubungan berapa? Udah kenal berapa lama? Tim lawyer. Berarti baru kenal kan? Iya. Kalau apa namanya langsung ditelepon Pak. Tahu materinya. Sintia.
Kok mau jadi tim lawyer mereka? Kenapa kan? Iya, jadi gini, ini kan jadi gini, kalau misalnya lewat telepon itu berarti kami tidak profesional sebagai kuasa hukumnya. Jadi maksud kami ini, dari sini nanti kami akan langsung konfirmasi. Gitu loh. Kalau gitu gini aja, kita akan menjalankan aja lah. Biarkan dulu tim hukum mengonfirmasi. Kira-kira berapa lama waktu? Berapa jam? Jadi izin berapa? Ini harus pasti, Pak. Ini harus pasti. Tolong hargai posisi kami. Tidak mas kuasa secara jadi sebagai kita semua kami sangat memahami lah keinginan kawan-kawan kita sudah proses praktisi di karena artinya tadi disampaikan sama kami praktisi itu. Abang-abang saya, saudara-saudara kita semua di sini praktisi di jadi kami mencoba memahami lah. Abang-abang saya, mbak-mbak saya, saudara-saudara kita harus sama memahami profesi kami juga. Jadi apapun ketidakpuasan, apapun yang dibutuhkan dari klien kami akan sampaikan. Jadi mohon maaf kami tidak bisa langsung via telepon. Jadi prosedur kami seperti itu. Jadi tadi juga kami minta ke pihak polisi dan tadi sampaikan tidak ada yang menurut kami dari MMA. Jadi makanya tadi Bang Dewi segitu aja masalah MMA juga berantem bela diri bersatu ya Bang Dewi. Nanti yang disampaikan Pak Kasat ini MMA. Nah, nanti apa yang kami tahu. Gitu. Kalau kami soal mungkin sebenarnya kali ini bisa karena bisa dikenal sebagai juara MMA. Iya. Ini dari situ. Dan kami kasih tahu yang nggak mungkin kita silakan MMA. Jadi kalau untuk klarifikasi kita butuh berapa lama? Secepatnya. Ya, coba Bapak di maksudnya kita pegang terus. Iya, tadi udah saya lihat kami lihat. Yang maksudnya kita bisa koordinasi ke Bapak. Oh iya. Karena Pak, ini kan bukan masalah hukum. Saya pengen ketemu orangnya dan pengen ketemu kalau memang dia merasa bahwa itu tidak benar maka klarifikasi. Karena dia meresahkannya di publik sosial media maka dia harus mempublikasikannya. Kalau dia mau atau klarifikasi di depan sosial media. Jadi tidak melalui perantara hukum. Ini bukan masalah hukum. Kita akan sampaikan, makanya kami minta waktu. Siapa yang bisa dihubungi? Nomor kontak dari pihak kawan-kawan bela diri bersatu konfirmasi. Untuk konfirmasi ya. Enak sih dari pihak kita yang minta nomor mereka. Jadi kalau dia yang nyatet, belum tentu dia ngubungin. Belum tentu dia nelpon. Iya. Di sekolah. Nomor WhatsApp yang bisa dihubungin Pak? Ini WhatsApp ya Pak ya? Namanya apa? Ini nggak salah pola, udah. Nonton berapa? 900. Suara nggak ada. Suara kabur sama faktor mental kita ketemu kita bikin dulu Iya Pak. Iya. Iya.
Kalau gitu mediasi sampai sini Pak ya. Ya. Jadi kita tinggal konfirmasi, kita berhubungan Banding dulu ya. Menghadirkan pihak dulu. bisa siapin lah Pak ya. Pending guys. Tepatnya ada Takut guys. jam, Nggak jelas nih guys. soalnya kita ngejar dari juga Pak. Kita ngejar dari juga. Nggak apa-apa Pak, malam juga saya bisa. Siap, Besok siap. juga saya bisa ditunggu. Oke. Atau misalkan udah pada pulang aja, kita yang datang, bikin pernyataan resmi, kita tunggu. Mau ke campnya siapa boleh, mau ke alamat mana boleh, bawa apa boleh, lawyer apa boleh. Tapi harus secara publik Pak, karena mereka kan cari uang membohongi publik. Katanya, kata netizen. Ini kan saya kata netizen, Bapak boleh cari di Kita netizen. akan konfirmasi dulu. Nah nanti jadi saya maunya secara publik lagi, tidak secara diam-diam. Yang jelas Itu aja. apa yang disampaikan kan kita tampung semua, nanti kita sampaikan bagaimana dan bawa ya kita minta waktu bicara dengan mereka. Tapi kalau masalah waktu kita bisa panjang di sini. Kalaupun misalkan besok lusa ada juga PSHT Lampung siap. Ya, oke. Ya, siap datang. Sudah tahu. Ya. Oke, kalau gitu, Biar dia tetap segera koordinasi. kalau itu pertemuan yang terpilih hari ini, terima kasih buat tim kuasa hukumnya sudah Iya, iya. Semoga ada jawaban dan semuanya Pak. Iya, oke. Makasih Pak ya. Makasih Pak ya. Makasih Pak Tokennya. Iya betul. Maaf saya distancing. Oh iya. Iya. Bapak,